Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dengan NIM A40123019. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji kebermaknaan koefisien korelasi ganda atau multiple dengan menggunakan aplikasi SPSS. Namun sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari koefisien korelasi berganda, di mana koefisien korelasi berganda merupakan alat ukur mengenai hubungan yang terjadi antara variabel terikat atau variabel Y dan dua atau lebih variabel bebas X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Berikut ini adalah penyajian dari koefisien korelasi berganda dengan dua variabel bebas biasa disebut dengan bivarian dan tiga variabel bebas yang biasa disebut dengan multiple. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam uji kebermaknaan koefisien korelasi ganda atau multiple, yang perlu kita cari itu ada dua. Yang pertama mengenai hubungannya, dan yang kedua mengenai tingkat hubungannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pedoman uji korelasi berganda mengenai hubungan, di mana pedoman yang pertama, jika nilai sig Fx-nya kurang dari 0,05, maka ada hubungan secara signifikan. Nah, untuk pedoman yang kedua, jika nilai sig Fx-nya lebih dari 0,05, maka tidak ada hubungan secara signifikan. Nah, yang selanjutnya atau yang akan kita cari yang kedua mengenai tingkat hubungannya, di mana di sini ada tabel pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, di mana tabel ini yang akan kita gunakan untuk melihat tingkat hubungan dari variabel yang kita ujikan. Selanjutnya, kita akan menguji soal dua variabel bebas menggunakan aplikasi SPSS. Di mana soalnya, seorang peneliti ingin mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPA kelas 5. Untuk keperluan tersebut, maka telah dilakukan pengambilan data terhadap 10 responden yang diambil secara random. Berdasarkan 10 responden tersebut, diperoleh data tentang hasil tingkat percaya diri X1, motivasi belajar X2, dan prestasi belajar IPA kelas 5 atau Y diketahui dengan alfa 0,05. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini yang pertama, apakah tingkat percaya diri atau X1 dan motivasi belajar X2 secara bersama-sama atau simultan berhubungan dengan prestasi belajar IPA kelas 5 atau Y. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana tingkat hubungan antara tingkat percaya diri X1 dan motivasi belajar X2 terhadap prestasi belajar IPA kelas 5. Jadi teman-teman, untuk menguji dua variabel bebas tadi, kita masuk ke Excel. Karena data sebelumnya itu saya sudah buat terlebih dahulu di Excel. Kemudian datanya tinggal saya kontrol C. Kemudian kita masuk pada aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kita pergi ke data view. Nah, di data view, data yang tadi kita kontrol V. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kita kembali ke variabel view. Nah, dalam variabel view, untuk namanya kita ganti menjadi X1. Di bawahnya kita ganti menjadi X2. Di bawahnya kita ganti menjadi Y. Nah, kita ke desimal. Di desimal, semua kita gantikan menjadi 0. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk pada label, di mana labelnya kita sesuaikan dengan soal yang tadi, di mana X1-nya tadi merupakan tingkat percaya diri. Kemudian X2-nya itu motivasi belajar. Nah, untuk Y-nya itu merupakan prestasi belajar IPA.
IPA. Nah, setelah seperti ini kita ke make sure. Nah, pada make sure ini kita ganti semuanya menjadi scale. Kenapa kita ganti menjadi scale? Karena data yang kita copy dari Excel tadi merupakan data yang berupa angka semua. Nah, kita kembali ke data view. Nah, di data view kita pergi ke analyze. Nah, pada analyze kita pergi ke regression, kemudian ke regression, kemudian pergi ke linear. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini teman-teman, untuk X1 dan X2-nya kita masukkan ke independen. Seperti ini. Nah, untuk prestasi belajar IPA atau Y kita masukkan ke dependen. Nah, kemudian kita pergi ke statistik. Nah, di sini untuk R square checks-nya kita checklist, kemudian kita continue, kemudian kita oke. Nah, ini hasil data yang kita masukkan di SPSS tadi. Nah, untuk mencari hubungan dan tingkat hubungannya, kita cukup fokus pada tabel yang model Sumari. Jadi untuk hubungannya, yaitu kita fokus pada nilai sig F checks-nya, di mana nilai sig F checks-nya sebesar 0,043. Artinya kurang dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel tingkat percaya diri atau X1 dan motivasi belajar X2 memiliki hubungan yang signifikan terhadap prestasi belajar IPA atau Y secara simultan. Nah, kemudian untuk mengetahui tingkat hubungannya, kita bisa fokus pada tabel yang R, di mana nilai R koefisien korelasi sebesar 0,769. Maka bisa disimpulkan tingkat hubungan antara tingkat percaya diri X1 dan motivasi belajar X2 terhadap prestasi belajar IPA atau Y secara simultan memiliki hubungan yang kuat. Nah, jadi teman-teman, untuk menguji dua variabel bebas tadi, kita masuk ke Excel. Karena data sebelumnya itu saya sudah buat terlebih dahulu di Excel. Jadi, untuk tingkat hubungan kuat, kita bisa lihat pada tabel berikut ini, di mana dengan nilai R 0,769 termasuk ke dalam tingkat hubungan kuat. Jadi, untuk tingkat hubungan kuat, kita bisa lihat pada... Nah, yang selanjutnya, kita akan menguji soal dengan 3 variabel bebas menggunakan aplikasi SPSS. Di mana soalnya, seorang peneliti ingin mengetahui ada tidaknya hubungan antara kedisiplinan atau X1, kreativitas X2, dan motivasi X3 terhadap prestasi belajar, di mana peneliti ingin memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kedisiplinan X1, kreativitas X2, motivasi X3 terhadap prestasi belajar atau Y secara bersama-sama atau simultan. Nah, tujuan yang kedua, bagaimana tingkat hubungan antara kedisiplinan X1, kreativitas X2, motivasi X3 terhadap prestasi belajar atau Y secara simultan. Nah, untuk menjawab soal yang tadi yang tentang 3 variabel, sebenarnya sama dengan yang 2 variabel tadi. Jadi di sini pertama kita masuk ke Excel, di mana data yang tadi sudah ada saya bikin di dalam Excel. Kita Ctrl C, kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, kita masuk ke data view, setelah itu kita Ctrl V. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita kembali ke variabel view. Nah, untuk namanya kita ganti menjadi X1, kemudian yang di bawahnya X2, di bawahnya lagi X3, dan yang terakhir itu Y. Nah, untuk bagian desimal itu sama, seperti soal yang 2 variabel tadi, kita ganti menjadi 0. Kita ganti menjadi 0.
Seperti ini. Nah, setelah itu untuk pada bagian label, kita sesuaikan dengan soal tadi, karena dalam soal tadi X1-nya itu merupakan kedisiplinan, dan yang X2-nya itu merupakan kreativitas, dan untuk X3-nya itu merupakan motivasi, dan Y-nya merupakan prestasi akademik. Nah, setelah seperti ini kita masuk pada make sure. Nah, pada make sure juga sama seperti yang dua variabel tadi, kita ganti semuanya menjadi scale. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Nah, pada data view kita masuk pada analyze, kemudian regression, habis itu linear. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita kasih masuk X1, X2, dan X3-nya pada bagian independen. Seperti ini. Nah, untuk Y-nya kita masukkan pada bagian dependen. Setelah itu, pada statistik kita klik, kemudian R square checks-nya kita checklist, kemudian kita continue, dan kita OK. Nah, ini hasil data dari soal yang tentang 3 variabel tadi. Untuk melihat hubungan dan tingkat hubungannya sama, kita cukup fokus pada tabel model Sumari ini. Jadi, untuk mengetahui hubungannya, kita bisa lihat pada nilai sig f check-nya. Di mana di sini nilai sig f check-nya itu sebesar 0,000. Di mana nilai tersebut kurang dari 0,05. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa variabel kedisiplinan X1, kreativitas X2, dan motivasi X3 memiliki hubungan yang signifikan terhadap prestasi akademik atau Y secara simultan. Nah, untuk melihat tingkat hubungannya, kita bisa fokus pada nilai R atau tabel R yang berada dalam model Sumari ini, di mana nilai R koefisien korelasi sebesar 0,985. Maka bisa disimpulkan tingkat hubungan antara kedisiplinan X1, kreativitas X2, dan motivasi X3 terhadap prestasi akademik atau Y secara simultan memiliki hubungan yang sangat kuat. Nah, jadi untuk mengetahui tingkat hubungannya sangat kuat, kita bisa lihat pada tabel berikut ini, di mana dengan nilai R 0,985 termasuk ke dalam tingkat hubungan yang sangat kuat. Sekian video dari saya. Thanks for watching. Bye-bye.